Dunia kembali bergejolak. Ketegangan internasional belum juga mereda, dan kini perhatian dunia beralih ke sebuah negara kecil di Karibia yang selama puluhan tahun menjadi simbol perlawanan terhadap Amerika Serikat, Kuba. Setelah konflik Iran yang mengguncang kawasan Timur Tengah, Washington mengirim sinyal baru yang mengejutkan banyak pihak. Kuba kini jadi target berikutnya dalam kebijakan luar negeri Amerika. Gedung Putih memperlihatkan sikap tegas, seolah ingin menunjukkan bahwa babak baru konfrontasi global telah dimulai. Pada 5 Maret 2026, di tengah sorotan media dunia, Presiden Trump secara terbuka menyebut Kuba sebagai agenda selanjutnya. Pernyataan ini disampaikan di Gedung Putih, bertepatan dengan perayaan kemenangan Inter Miami, menambah dramatis suasana politik Amerika. Di hadapan publik dan awak media, Trump berkata lantang, "Setelah Iran, waktunya warga Kuba kembali ke tanah air mereka." Ucapan ini langsung menjadi headline di berbagai media internasional, menandai perubahan besar dalam arah kebijakan Amerika. Kalimat singkat ini menggetarkan Havana. Warga Kuba, yang selama ini hidup dalam bayang-bayang embargo dan tekanan ekonomi, kini dihadapkan pada ancaman intervensi langsung. Kuba resmi masuk daftar tunggu intervensi, dan ketakutan mulai menyelimuti jalanan Havana. Namun di sisi lain, bagi komunitas Kuba Amerika di Miami, pernyataan Trump justru membangkitkan harapan lama yang telah dinanti selama bertahun-tahun. Mereka melihat peluang untuk perubahan besar di tanah kelahiran mereka. Sementara itu, di Kuba sendiri, genderang perang semakin nyata terdengar. Pemerintah memperketat keamanan, militer bersiaga, dan rakyat hidup dalam kecemasan akan masa depan yang tak pasti. Dunia kini bertanya-tanya, bukan lagi soal apakah, tapi kapan dan bagaimana Amerika akan bertindak terhadap Kuba. Para analis politik dan pengamat internasional mulai memprediksi berbagai skenario yang mungkin terjadi. Ancaman ini mengubah spekulasi menjadi kemungkinan nyata. Ketakutan dan kecemasan menyebar ke seluruh Amerika Latin karena dampak dari konflik ini bisa meluas ke negara-negara tetangga. Kuba kini benar-benar di ujung tanduk. Dunia menahan napas menanti langkah berikutnya dari Amerika Serikat. Apakah ini awal dari babak baru sejarah dunia? Ancaman terhadap Kuba tak berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari rangkaian peristiwa global yang saling terhubung, di mana kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Trump menunjukkan pola yang semakin agresif dan berani mengambil risiko. Trump, dengan retorika keras dan strategi tanpa kompromi, mendorong Amerika untuk mengambil peran dominan di berbagai belahan dunia. Setiap langkahnya selalu penuh perhitungan, namun juga seringkali menimbulkan ketegangan baru di panggung internasional. Januari 2026, Amerika intervensi di Venezuela, menggulingkan Maduro. Operasi ini bukan hanya soal kekuatan militer, tapi juga permainan diplomasi dan tekanan ekonomi yang terkoordinasi dengan sekutu-sekutu Amerika. Sukses ini jadi cetak biru untuk operasi berikutnya. Para perencana militer dan pejabat tinggi Amerika melihat Venezuela sebagai laboratorium strategi baru yang kemudian diadaptasi untuk kawasan lain. Fokus lalu beralih ke Iran, di mana perang masih berkecamuk. Iran menjadi medan uji coba berikutnya, dengan konflik yang melibatkan kekuatan regional dan global, serta dampak besar bagi stabilitas Timur Tengah. Trump dan sekutunya, Israel, pamer kekuatan. Kerjasama militer dan intelijen semakin erat, memperlihatkan front persatuan melawan musuh bersama di kawasan tersebut. Maximum pressure jadi ciri khas, sanksi ekonomi, ancaman militer, dan tekanan diplomatik diterapkan secara bersamaan. Rakyat Iran pun harus menanggung beban berat akibat kebijakan ini. Selain itu, upaya perubahan rezim dari luar menjadi bagian dari strategi besar Amerika, dengan harapan bisa mengguncang fondasi pemerintahan lawan. Kuba, dengan sejarah permusuhan panjang terhadap Amerika dan kedekatan geografis serta politik dengan Venezuela, jadi target logis berikutnya dalam daftar intervensi. Ancaman Trump ke Kuba bukan gertakan spontan, tapi kelanjutan filosofi intervensi yang sudah terbukti di Venezuela dan Iran. Setiap langkahnya memperlihatkan konsistensi dalam menerapkan tekanan maksimal. Bagi Kuba, pelajaran Venezuela jelas. Kegagalan bertahan dari tekanan Amerika bisa berujung pada kekacauan, penderitaan rakyat, dan perubahan rezim yang dipaksakan dari luar. Melawan tekanan Amerika bisa berujung konfrontasi langsung, baik secara militer maupun ekonomi. Pemerintah Kuba pun harus bersiap menghadapi segala kemungkinan, dari blokade hingga invasi. Inilah mengapa ancaman Trump dianggap sangat serius.
baik oleh Havana maupun dunia internasional. Dunia kini menanti, apakah Kuba akan menjadi babak baru dalam sejarah intervensi Amerika, atau justru mampu bertahan di tengah tekanan global yang semakin besar. Sebelum ancaman militer, Trump sudah melancarkan perang ekonomi yang sangat agresif terhadap Kuba, memperketat tekanan secara bertahap. Sanksi dan blokade diperketat, menarget sektor vital seperti energi dan pariwisata, membuat ekonomi Kuba semakin tercekik. Setelah jatuhnya Maduro, pasokan minyak Venezuela ke Kuba terhenti total. Jaringan listrik dan transportasi lumpuh, kehidupan sehari-hari pun terganggu. Amerika mengancam negara lain yang mencoba membantu Kuba dengan sanksi berat, memperluas tekanan ke tingkat internasional. Pembatasan perjalanan, larangan kapal pesiar, dan pemotongan remitansi memperparah krisis, membuat rakyat makin terisolasi. Tujuannya, menciptakan krisis internal agar rakyat berbalik melawan pemerintah, menambah tekanan sosial di tengah kesulitan. Ekonomi Kuba terjerumus ke resesi dalam, pemerintah kehabisan devisa untuk impor makanan dan obat, kebutuhan pokok pun langka. Blokade ini bukan sekadar kebijakan, tapi senjata yang melumpuhkan kemampuan Kuba bertahan hidup di tengah tekanan global. Ketika negara sudah diambang kehancuran, ancaman intervensi militer jadi lebih efektif dan menakutkan. Inilah strategi Washington melemahkan lawan sepenuhnya sebelum akhirnya menyerang secara langsung. Tekanan ekonomi Amerika yang terus berlangsung telah mendorong Kuba semakin dalam ke jurang krisis kemanusiaan. Sanksi dan pembatasan perdagangan membuat perekonomian negara ini lumpuh, memaksa jutaan warga hidup dalam ketidakpastian. Setiap hari, keluarga-keluarga Kuba harus menghadapi kenyataan pahit. Harga kebutuhan pokok melonjak, pekerjaan sulit didapat, dan masa depan terasa semakin suram. Krisis energi yang berkepanjangan membuat negara ini tenggelam dalam kegelapan. Pemadaman listrik kini menjadi norma baru, memaksa warga beradaptasi dengan malam-malam tanpa cahaya. Anak-anak belajar di bawah temaram lilin, sementara keluarga berjuang menjaga keamanan dan kenyamanan di tengah gelap gulita. Transportasi umum lumpuh total, membuat mobilitas warga sangat terbatas. Distribusi pangan terhenti, antrean panjang untuk mendapatkan makanan menjadi pemandangan sehari-hari. Kelangkaan bahan pokok seperti beras, minyak, dan susu semakin memperparah penderitaan rakyat Kuba, terutama anak-anak dan lansia. Rumah sakit kekurangan listrik dan obat-obatan membuat pelayanan kesehatan nyaris lumpuh. Banyak operasi terpaksa dibatalkan, pasien kronis dan anak-anak kesulitan mendapatkan perawatan yang layak. Para dokter dan perawat berjuang di tengah keterbatasan, mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan nyawa. Sampah menumpuk di jalanan karena layanan publik tak lagi berjalan normal. Risiko kesehatan meningkat tajam, penyakit menular mengintai di setiap sudut kota. Warga harus hidup berdampingan dengan bau busuk dan lingkungan yang tak sehat. Lebih dari 2 juta warga telah meninggalkan Kuba dalam 5 tahun terakhir. Eksodus massal tenaga terampil dan generasi muda yang mencari harapan di negeri lain. Setiap kepergian meninggalkan luka mendalam bagi keluarga yang tertinggal. Yang tersisa di Kuba berjuang setiap hari demi makanan, listrik, dan kesehatan keluarga. Mereka harus kreatif bertahan hidup, menghemat setiap tetes air dan sebutir nasi, serta saling membantu di tengah keterbatasan. Hidup di Kuba kini soal bertahan, bukan lagi soal harapan. Setiap hari adalah perjuangan baru, dan masa depan tampak semakin tak pasti bagi jutaan orang. Potret Maret 2026, sebuah bangsa di tepi jurang, terdesak oleh krisis yang diciptakan dari luar. Kuba berjuang untuk bertahan di tengah tekanan global yang tak kunjung reda. Krisis ini bukan sekadar soal ekonomi, ini adalah soal hidup dan mati jutaan orang, tentang martabat dan harapan yang terus diuji setiap hari di tanah Kuba. Di tengah tekanan, Trump menawarkan jalur diplomatik, tapi di bawah bayang-bayang ancaman. Marco Rubio, Menteri Luar Negeri berdarah Kuba, ditunjuk memimpin negosiasi. Pesan jelas, ini bukan dialog setara, tapi ultimatum. Trump bicara soal pengambilalihan damai, transisi kekuasaan yang didikte Washington. Upaya diplomasi juga menyasar elit Kuba, menawarkan jalan keluar bagi yang mau bekerja sama. Bagi Havana, tawaran ini lebih mirip ultimatum menyerah atau hancur. Masyarakat Kuba terbelah, antara harapan perubahan dan ketakutan perang. Banyak yang lelah dengan rezim komunis, berharap tekanan luar membawa demokrasi dan kebebasan.
Generasi muda frustrasi, ingin masa depan yang lebih baik, meski harus menanggung risiko besar. Namun, trauma invasi Teluk Babi dan operasi di Venezuela membayangi, banyak yang takut perang hanya akan membawa kehancuran. Bagi sebagian besar, fokus tetap pada kebutuhan sehari-hari makanan, listrik, obat. Mereka terjebak di antara rezim menindas dan ancaman asing. Suara rakyat Kuba penuh keputusasaan, harapan, dan ketahanan. Mereka yang paling menderita jika jalan dai gagal ditemukan. Untuk membenarkan kebijakan kerasnya, Trump kembali memasukkan Kuba ke daftar negara sponsor terorisme. Tuduhan Kuba mendukung kelompok seperti Hamas, Hezbollah, dan bersekutu dengan Rusia, China, Iran. Washington menuduh Kuba jadi basis operasi anti-Amerika di belahan barat. Dukungan Kuba pada rezim kiri, terutama Maduro, jadi alasan utama sanksi dan isolasi. Havana membantah, menyebut tuduhan itu dalih untuk blokade dan agresi. Dengan label terorisme, setiap tindakan keras Amerika dibingkai sebagai bagian perang global melawan teror. Krisis Maret 2026 adalah puncak eskalasi panjang antara Amerika dan Kuba. Titik balik intervensi Amerika di Venezuela, sekutu dan pemasok minyak utama Kuba, digulingkan. Serangan itu menewaskan warga Kuba di Venezuela, membuat ancaman Amerika terasa nyata. Pemerintah Kuba meningkatkan latihan militer, siaga penuh menghadapi kemungkinan invasi. Februari 2026, upaya invasi kecil dari Florida digagalkan. Bukti ada pihak siap gunakan kekerasan. Semua terjadi di tengah perang Amerika-Iran, menambah ketegangan global. Rangkaian peristiwa ini membawa Amerika dan Kuba ke ambang konfrontasi langsung. Dunia menyaksikan dengan cemas saat genderang perang ditabuh untuk Kuba. Seruan perdamaian makin mendesak. Sejarah membuktikan perang hanya membawa penderitaan. Rakyat Kuba tak pantas jadi korban pertarungan geopolitik. Dialog dan negosiasi bukan ultimatum, harus jadi jalan utama. Perubahan sejati harus datang dari rakyat Kuba sendiri, bukan dipaksakan dari luar. Peran masyarakat internasional penting, menolak kekerasan, mendorong dialog, dan menegakkan hukum internasional. Solidaritas global untuk perdamaian adalah benteng terakhir melawan perang. Panggilan untuk perdamaian harus lebih keras dari suara genderang perang.